Siapa yang wibu? Ayo angkat tangan. Irashai, this is Z. Jepang, salah satu negara maju surganya para wibu, wota, dan otaku. Selain industri hiburan dan budayanya, Jepang tuh punya banyak banget hal-hal yang menarik untuk dikulik gak sih? Dan di video ini, aku udah merangkum 4 fakta unik tentang Jepangan. Ichi, kalian kalau lihat Doraemon pernah notice ini nggak? Dalam bahasa Jepang, pipa-pipa ini disebut dengan dokang. Pernah nggak sih kalian kebesit pikiran kenapa Doraemon dan kawan-kawan suka banget nongki di dokang-dokang ini? Biasanya Giant itu sering tuh nyanyi di situ. Kalau nggak gitu, ini jadi tempat persembunyiannya Nobita saat dikejar-kejar sama Giant dan Suneo. Nah, apakah Fujiko Fujiyo-sang itu mengset dokang-dokang ini hanya sebagai properti tambahan di manga karyanya? Ternyata dokang-dokang ini itu punya sejarah mendalam bagi negara Jepang. Dokang-dokang ini melambangkan kebangkitan ekonomi Jepang era pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Jepang mengalami kekalahan dengan ditandai Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Setelah hal tersebut terjadi, kondisi perekonomian Jepang itu sedang gak stabil. Pada saat itulah datang berbagai bantuan untuk membenahi infrastruktur Jepang, dan salah satunya adalah dari Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, masyarakat Jepang tuh banyak banget yang beralih dari menggunakan WC siram atau WC tradisionalnya yang kayak gini, itu menjadi toilet yang kita tahu sekarang, yang banyak tombolnya itu. Nah, Amerika mengirim banyak sekali dokang-dokang untuk memodernisasi saluran got negara Jepang ini. Nah, karena saking masifnya proyek ini, tak jarang dokang-dokang ini tuh sementara ditumpuk di lahan yang kosong. Chukichi dalam artikelnya di Naver berteori bahwa Fujiko Fujiyo-sang ini mengadaptasi lingkungannya pada masa itu ke dalam manga ciptaannya ini, yaitu Doraemon yang kita tahu. Nih bang, jaga imo atau bahasa Indonesianya yaitu kentang. Jepang mulai mengenal eksistensi kentang pada tahun 1598 saat Belanda masuk ke negara Jepang melalui pelabuhan di Nagasaki. Karena mereka tidak punya penyebutan kentang pada masa itu, maka mereka membuat sebutan baru yaitu Jaga Imo, yaitu singkatan dari Jagatora no Imo. Jagatora? Seperti nggak asing nggak sih? Jagatora, Jagatora, Jagatora. Coba, ada yang bisa nebak? Ya, mungkin ada dari kalian yang benar. 100 buat kalian. Jagatora itu berasal dari kata Jakarta, sedangkan Imo artinya umbi-umbian. Jadi Jagatora no Imo artinya umbi-umbian dari Jakarta. Karena kentang yang dibawa Belanda pada tahun 1598 yang tadi aku ceritain, itu ya berasal dari Jakarta. Sang bang, orang Jepang gak punya KTP. Ya emang beneran, orang Jepang itu gak punya KTP seperti di Indonesia. Jika dimintai kartu identitas, mereka hanya perlu mengeluarkan SIM, paspor, surat domisili, atau bisa juga kartu asuransi. Bagi kalian yang pernah berkunjung ke Jepang untuk waktu yang agak lama, mungkin kalian dapat kartu kayak gini. Namanya Zairyu Kado atau residence card untuk orang asing yang tinggal di Jepang selama lebih dari 90 hari.
Kartu ini mirip dengan KTP karena berisi beberapa identitas diri plus alamat rumah tinggal di Jepang dan kolom izin kerja. Menurut kalian lebih efektif kayak gini atau pakai KTP punya kita? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yongbang. Jika kita menyebut aplikasi seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagai medsos atau sosmed, itu nggak berlaku di Jepang, guys. Orang-orang Jepang itu menyebutnya sebagai SNS. Kepanjangannya yaitu Social Network Site atau juga Social Networking Service. Menurut kalian lebih enak mana sih antara menyebut medsos, sosmed, atau SNS? Which one do you prefer? Oke, sekian dari video ini. Jamata.